Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Kita lanjutkan perkuliahan kita yang selanjutnya, yaitu tentang statistik deskriptif, yaitu data dan distribusi frekuensi. Kalau kemarin kita sudah mengenal tentang statistik ya, apa sih itu statistik gitu kan, kegunaannya sih buat apa gitu, terutama untuk bidang teknik. Nah, di sini kita akan mulai mengenal apa itu data, apa saja macam-macamnya, dan tentang distribusi frekuensi. Oke, kita mulai. Data yaitu secara umum, data bentuk majemuk dari datum, ya. Adalah sekumpulan fakta yang dapat berbentuk angka, huruf, karakter khusus, lambang atau tanda, gambar, atau citra dan bunyi atau suara. Untuk keperluan analisis data statistik, data perlu diangkakan ya. Jadi di sini data yang kita gunakan biasanya berupa angka ya. Gitu. Kecuali kalau misalnya dia data berupa data kualitatif gitu. Biasanya data kualitatif pun akan dihitung dalam bentuk angka gitu. Selanjutnya adalah data yang handal harus memenuhi syarat, yaitu objektif, representatif, dan simpangan bakunya kecil. Nah, nanti simpangan baku kita akan mempelajari itu ya di ukuran pemenyebaran data atau dispersi gitu. Apa sih itu simpangan baku, bagaimana cara menghitungnya gitu ya dari suatu data tertentu. Terus, data yang bermanfaat itu harus reliable ya atau handal, tepat waktu, dan relevan. Jadi dia datanya itu bukan data misal sekarang tahun 2020 gitu ya, terus kita masih pakai data 2001 gitu, itu terlalu lama gitu, datanya sudah kadaluarsa gitu. Nah, data yang bermanfaat itu yang up to date, misalnya perbandingan harga bensin gitu ya, misal premium, solar, terus Pertamax dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, itu baru data yang up to date. Tapi kalau misalnya kita mengambil data tahun 2001 atau misalnya tahun 1998 gitu ya, itu terlalu lama gitu, karena pemerintahnya juga sudah beda, terus habis itu harga dolarnya juga udah beda ya daripada sekarang gitu ya, harga rupiah juga. Nah, terus selanjutnya adalah data. Kecuali misalnya data zaman dulu itu dibuat untuk perbandingan ya gitu. Nah, itu baru diperbolehkan reliable ya, bergantung pada kegunaannya. Sekali lagi itu. Nah, terus udah gitu data menurut sifatnya yaitu ada data kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi menurut sifatnya data itu ada yang bersifat kualitatif, yaitu dia seperti menentukan kualitas gitu ya. Misalkan apa ya, kalau data kuantitatif itu berdasarkan jumlah ya gitu, tapi kalau kualitatif itu berdasarkan kualitasnya gitu, apakah dia kualitasnya baik, apakah dia kualitasnya jelek gitu ya, atau rendah, sedang, tinggi gitu kualitasnya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya cewek biasanya ya beli tas itu dengan merek tertentu, misalnya mereknya Gucci gitu ya. Gucci yang asli itu untuk tas tas tangan gitu. Itu ada yang harganya 10 jutaan, itu aslinya gitu ya. Tapi kalau yang udah KW1, KW2 dan KW selanjutnya cuma pakai mereknya aja G gitu ya, Gucci, itu bisa harganya cuman misal 200.000 gitu, atau misalnya ada yang 150.000 gitu. Nah, itu menentukan kualitas ya. Pastinya kalau misalnya kualitasnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, biasanya dia memang kualitasnya lebih baik kalau pada suatu barang ya ketika penjualan. Tapi pintar-pintar kita milih barang ya. Ada yang misalnya barang tersebut kualitasnya baik, cuman karena dia belum terkenal mereknya, maka dia harganya bisa terjangkau gitu, walaupun kualitasnya itu sangat bagus ya gitu. Terus selanjutnya data menurut sumbernya, ada data internal dan data eksternal ya. Terus artinya datanya itu dari internal, dari dalam, atau misalnya datanya itu berasal dari luar gitu. Terus cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Ini bisa
kalian ingin melakukan observasi nih, gitu. Mengobservasi tapi untuk suatu penelitian gitu ya. Nah, kalian cari sendiri nih datanya. Misalnya kalian ingin mengukur tegangan atau misalnya kekuatan suatu bahan ya, gitu. Nah, kalian ngukur sendiri pakai alatnya, gitu ya. Kalian siapkan bahannya sendiri, terus habis itu kalian mengukur sendiri gitu. Oh, ternyata tegangan tariknya tuh segini gitu ya. Terus habis itu batasnya adalah segini gitu, tegangan tarik maksimumnya adalah segini gitu. Nah, artinya itu adalah termasuk data primer ya. Data primer artinya data yang diambil langsung gitu. Kalau misalnya data sekunder itu data yang sudah ada. Nah, misalnya kalian ingin mengetahui data gempa ya, misalnya data gempa. Nah, kalian tuh ngambil data dari BMKG gitu. Nah, terus kalian analisis tuh dari data itu. Misal gempa di Gunung Merapi Jogja ya. Akibat letusan Gunung Merapi di Jogja, misal pada tahun 2005 itu gempanya itu berapa? Nah, misalnya tahun 2000 sekian itu gempanya itu berapa skala Richter gitu ya. Terus udah kayak gitu, misal tahun 2020 itu terjadi gempa lagi. Nah, itu skalanya berapa gitu. Nah, itu yang kalian analisis. Tapi kalian dapat data dari yang sudah ada gitu. Kalian hanya tinggal menganalisisnya saja gitu ya. Nah, itu namanya data sekunder. Terus menurut waktu pengumpulan ada cross section dan time series gitu ya. Terus selanjutnya menurut kondisi munculnya ada deterministik dan probabilistik gitu. Jadi kondisi munculnya ada yang dia memang sudah dipastikan, tapi ada juga yang munculnya tuh dia kayak nggak pasti gitu. Kayak misalnya letusan Gunung Merapi gitu ya, itu kan probabilitasnya tinggi banget gitu, nggak tentu gitu ya, kadang besar kadang kecil gitu. Atau misalnya Gunung Merapi, kalau di Lampung sendiri itu ada Krakatau ya. Nah, itu bisa dianalisis gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah data statistik. Mana tadi? Sebentar. Nah, data statistik berdasarkan bentuk, nilai, dan sumber. Nah, bentuk atau sifatnya tadi ya, itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan nilainya, ada data statistik ini ada yang bersifatnya diskrit atau kontinu gitu. Terus selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya, ada dari eksternal dan internal. Data kualitatif ini biasanya dinyatakan dalam bentuk bukan angka, misalnya dia jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja gitu ya. Terus contoh data kuantitatif yaitu misalnya jumlah gaji pada tahun sekian berapa gitu, setelah tahun sekian berapa, terus usia, terus hasil ulangan, itu namanya data kuantitatif ya. Dia disajikan dengan angka gitu, berdasarkan jumlahnya gitu. Nah, jenis data dari data kualitatif itu ada nominal dan ordinal. Data kuantitatif ada yang namanya interval dan rasio. Data nominal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, yaitu plus, min, x, atau dibagi, contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan. Terus yang kedua data ordinal. Data ordinal ini termasuk data kualitatif ya, tapi dia diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan gitu ya. Nah, misalnya kepuasan kerja dengan motivasi gitu ya. Terus selanjutnya adalah data internal. Data interval ya. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Tidak ada kategorisasi
Terus bisa dilakukan operasi matematika, misal temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit, atau sistem kalender ya, itu data interval. Terus data rasio, data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Nah, contohnya gaji standarnya berapa, terus skor ujian tuh kan udah ada standarnya ya, dapat A sekian sampai sekian, dapat B sekian sampai sekian, atau B min, dapat C, dapat D gitu ya, atau dapat E itu dari berapa sampai berapa, itu sudah ditentukan ya. Terus contoh lain lagi adalah jumlah buku. Nah, ini untuk review aja ya. Nah, coba kalian jawab sendiri apa yang dimaksud dengan statistika dan apa itu statistik. Apa yang dimaksud dengan data, discrete, continue, kualitatif, kuantitatif, intern, and then extern. Kalau kalian sudah bisa menjawab sendiri, artinya kalian sudah paham ya. Ini bukan tugas ya, ini hanya review saja. Terus cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data ini banyak ya caranya. Yang pertama, bisa dengan wawancara langsung, ya. Terus yang kedua, observasi langsung ke lapangan. Wawancara itu pastinya dengan orang ya, dengan warga sekitar. Nggak mungkin kita bisa mewawancarai hewan ya, jadi ataupun pohon gitu ya. Jadi kalau wawancara ya dengan orang yang juga gitu ya. Terus yang kedua adalah observasi langsung, artinya kita pengamatan langsung ke lapangan gitu. Misalnya kalian ingin lihat nih berapa sih sapi, apa sih rata-rata misal peternak sapi yang ada di desa, misal di desa Jojok gitu ya. Nah, berapa orang yang menernak sapi di sana, terus masing-masing peternak tuh dia ada berapa sapi gitu ya, misal ya. Nah, terus selanjutnya adalah dengan angket. Angket ini dengan kalian buat angket gitu ya. Ya, buat angket terus kalian sebarkan gitu. Nah, datanya nanti kalian hitung gitu ya, berdasarkan angket tersebut gimana sih hasilnya gitu. Terus selanjutnya adalah studi pustaka. Nah, studi pustaka ini bisa dari buku, dari jurnal, dari majalah, dari koran, dan sebagainya ya. Itu namanya studi pustaka. Contoh pengolahan data. Prosedur pengolahan data, yaitu yang pertama ada yang namanya parameter. Nah, parameter statistik dibagi menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Ini berhubungan dengan inferensi statistik membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Kalau statistik non-parametrik biasanya membedakan adalah distribusi data itu tidak diketahui atau tidak normal gitu. Jadi ada distribusi data normal dan tidak normal ya, itu ada normalisasinya gitu, bisa dibuat grafiknya. Terus selanjutnya adalah jumlah variabel. Nah, berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi analisis univariat dan multivariat ya. Analisis univariat itu hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri, contohnya korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Nah, ini hanya satu pengukuran nih, korelasi antara motivasi sama pencapaian akademik. Nah, jadi cuma satu yang diukur ya, yaitu hubungan antara motivasi dengan pencapaian akademik gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah multivariat, nah misalnya korelasi antara motivasi dengan pencapaian akademik dan minat siswa misalnya gitu, atau minat mahasiswa gitu ya terhadap mata kuliah tertentu. Terus selanjutnya adalah analisis multivariat. Dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya analisis multivariat. Jadi, kita tidak hanya melihat pencapaian akademik, tapi juga melihat latar belakang pendidikan orang tuanya seperti apa, lingkungannya bagaimana, ekonominya seperti apa, terus habis itu sekolahnya gimana gitu, sekolahnya yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu banyak variabel yang bisa menjadi ukuran ya gitu. Terus selanjutnya adalah penyajian data. Nah, penyajian data ini
macam-macam ya. Kalau kalian sudah belajar Microsoft Excel waktu di SMK atau SMA gitu, itu kalian biasanya diajarkan tentang pembuatan grafik ya atau diagram gitu. Nah, tentang diagram bisa dari sebuah atau tabel ya. Nah, ini yang pertama adalah diagram batang. Nah, penyajian data menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak atau diagram batang ya. Nah, ini dapat digambar secara vertikal ataupun horizontal. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Ini ya, kita bisa lihat ya. Siswa yang bermasalah pada suatu sekolah ini paling rendah adalah pada tahun 2001. Hanya ada 6 siswa yang bermasalah, tapi pada tahun 2003 ini ada 13 siswa. Dan tahun 2004 dia semakin menurun kembali. Nah, kenapa sih kok ada siswa yang biasanya bermasalah di sekolah? Nah, itu kita bisa cari tahu penyebabnya ya. Sehingga pada tahun 2003 ini semakin meningkat. Nah, ketika tahu penyebabnya bisa mencari segala solusi sehingga tahun 2004 dia bisa menurun kembali gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari tabel ini, dari grafik ini atau diagram ya. Dari diagram ini, tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, total jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004 yaitu, nah berarti tahun 2001 ada 6, tahun 2002 ada 10, ditambah 10, 16 ya. Tahun 2003 ada 13, jadi 16 ditambah 13, 29 ya. Nah, 29 ditambah 2004 ada 10 nih, jadi berapa nih? 39 siswa. Oke, bisa semua ya kalau itu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh 2. Diagram batang berikut menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan 96. Nah, banyak lulusan yang tidak menganggur selama 92 sampai dengan tahun 95 adalah, nah ini ya, yang banyak lulusan, ini diagram batang yang berwarna olive kuning ya, kuning olive ini dia yang bekerja, terus yang orange itu melanjutkan belajar atau kuliah gitu, terus selanjutnya yang warna merah ini yang menganggur gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan lebih banyak lulusan dari SMK yang bekerja ya. Kalau yang menganggur itu tetap yang paling rendah ya, alhamdulillah. Nah, dari sini kita bisa hitung nih, banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 95 adalah, nah kita bisa hitung ya di sini, yang tidak menganggur ada 200 ditambah 220 ya tambah 100 ya, ditambah 100 yang orange juga dihitung, terus tambah 225 ditambah 100 tambah 200 sehingga hasilnya adalah 1225. Nah, diagram lingkaran. Nah, ini penyajian data menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau menggunakan diagram lingkaran, kan kita tahu ya, satu lingkaran itu sudutnya besarnya adalah 360 derajat. Kalau setengah lingkaran kan 180 derajat ya. Nah, daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring ya, namanya juring. Nah, ini ada diagram jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, nah ini nih, kan ini naik sepeda 60 derajat, bus 72 derajat, terus habis itu naik motor 45 derajat. Berarti yang jalan kaki itu adalah 360 dikurang 60, dikurang lagi 72, dan dikurang lagi dengan 45. Maka hasilnya adalah 183 derajat. Jadi, banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah adalah 183 derajat dibagi dengan sudut maksimumnya. Total satu lingkaran adalah 360 derajat dikali dengan 480 orang keseluruhan siswa ya. Maka siswa yang berjalan kaki adalah 244 orang. Oke, paham ya sampai sini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.